Ini yang keempat. Jadi peduli dengan sholat Bapak Ibu sekalian. Perhatikan Bapak Ibu, sholat itu penting sekali. Makanya di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau waktu ditusuk oleh Abu Lu'lu, pernah dengar ya? Abu Lu'lu itu orang-orang dari Persia beragama Majusi, penyembah api. Dia tusuk Umar bin Khattab pingsan. Saking dalamnya ditusuk dari belakang tembus ke depan sebelum meninggal. Waktu beliau lagi pingsan dikumandangkan azan sholat. Dan waktu itu raja memimpin sholat. Nah, Umar raja waktu itu. Maka Abbas paman Nabi dengan sepupu Nabi namanya Ali radhiyallahu anhu, itu Abbas bilang sama Ali, ini sudah waktu sholat. Gimana caranya kita menyampaikan kepada Amir Mukminin Umar? Umar lagi pingsan. Kata Ali gampang, bisikkan di kupingnya sholat. Pasti dia bangun. Maka Ali datang bisikin mengatakan, as-sholah ya Amir Mukminin. As-sholah ya Amir Mukminin. Sholat wahai pemimpin orang beriman. 2 kali Umar bangun dari pingsannya. Lalu Umar bilang apa? La sholah Islam liman la sholat talau. Tidak ada keislaman bagi orang yang tidak sholat. Tolak ukurnya sholat. Ya. Makanya anak-anak perintahkan anak kalian sholat di 7 tahun. Pukul mereka di 10 tahun. Tidak boleh dibiarkan. Ya. Sampai seperti itu. Jadi sholat ini harus peduli betul. Itu yang keempat. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian adalah pentingnya untuk menetapkan pendidikan anak yang benar. Nah, metode pendidikan anak yang benar adalah selalu ajarkan Islam, ya. Tadi saya sudah bisa dengarkan ceramah, ibu selalu bacakan cerita tentang, kalaupun nontonin kartun tentang nabi-nabi, ya, yang bermanfaat lah gitu ya. Jadi jangan biarkan mereka itu tidak terarah kepada Islam, tidak pernah dengar. Tentu ibu juga dan bapak harus modali diri dengan tahu ya, misalnya tentang sejarah Nabi. Jadi kita gampang menyampaikan. Berita gembiranya alhamdulillah Allah sudah mudahkan kami mengangkat di media kami tadi di playlist itu. Bapak Ibu sekalian, kami akan membedah 25 Nabi dan Rasul. Kita sudah sirah Nabawi Nabi Muhammad sudah lengkap, 40 hampir 50 episode. Terus kami sudah bahas juga tablik akbar tentang Nabi Adam, Nabi Idris dan Nabi Hud. Jadi sudah ada 4 Nabi. Nanti kita akan terus lanjut sampai 25 Nabi dan Rasul. Sahabat-sahabat Nabi ada 50 atau 60 lebih sahabat sudah kita bedah. Bapak Ibu tinggal mau belajar, jadi gampang sampaikan ke anaknya. Salah satu metode yang lain selain mengajarkan agama, Bapak Ibu sekalian, jangan kasih pilihan anak-anak. Ya. Selama mereka masih di bawah 14 tahun, Bapak Ibu yang atur semuanya. Makanannya, minumannya, pakaiannya, sekolahnya, semuanya. Jangan dikasih pilihan. Ibu mau tolong Bu ya, saya kasih saran ini, ibu-ibu kami berkajian juga di Indonesia. Kalau ibu mau masak, ibu masak saja. Yang ditanya suami oke. Mas, abang, kakak apa dipanggil, mau makan apa? Oke, suami gak masalah. Anak jangan ditanya. Gak usah ditanya, nak mau makan apa? Sekarang kalau contoh Bu ya, coba ibu renungi. Kalau anaknya ibu bilang, Bu, saya mau ayam goreng. Kalau ibu bilang, baik, besok ibu buatin ya. Sekarang anggap besok ibu lupa. Dia akan tanya ibu, Bu, mana ayam gorengku? Oh, ibu lupa nak. Apa yang dia bilang? Ah, ibu ini. Ah, ini durhaka Bu. Udah, ibu masak saja yang ibu punya di rumah. Ibu lebih tahu kan bumbu yang ada. Ibu lebih tahu kan apa yang suami siapkan. Anak gak ngerti. Gak usah diajak diskusi. Masak saja ibu bilang, ini nak rezeki kita hari ini makan baca bismillah tangan kanan ya. Selesai. Ibu yang belikan baju. Ini baju rezeki nak pakai ya. Syukuri alhamdulillah. Gitu cara didiknya. Jangan dikasih pilihan. Sekali ibu buka pintu pilihan, nanti dia akan terus memilih. Susah diatur. Ya. Kecuali sudah 14 tahun, baru ibu boleh ajak diskusi. Di bawah 14 tahun jangan diajak diskusi. Makanya kata Ali radhiyallahu anhu, didik anak kalian dengan 7 tahun dikali 3. 7 tahun pertama kelemah lembutan. Memang masanya dia salah. Jatuhin barang, dia berdiri, dia aktif, itu 7 tahun. Itu bukan nakal ya, itu aktif. Memang semua manusia begitu kalau normal. 7 tahun pertama. 7 tahun kedua, dari 14 tahun dari 7 sampai 14 tahun itu ketegasan. Ini boleh, ini enggak boleh. Ini Allah larang, ini Allah bolehkan. Ya. Dan usahakan ibu dan bapak kalau nasihatin anak-anak, bawa namanya Allah. Dengarkan di kupingnya. Jangan bilang ibu enggak suka, Allah larang. Nah, jangan bilang ayah enggak suka, Allah yang enggak suka. Nah, gitu ya.
Allah yang perintahkan. Selalu Allah. Jadi bapak ibu biar tidak ada, dia tahu Allah yang perintahkan dia. Itu tanamkan dalam pendidikan anak. Gitu kan. Ini penting. 7 tahun kedua tegas ya. Dari 7 tahun sampai 14. Ini nggak boleh, ini boleh. Ingat, tegas bukan keras. Beda. Tegas itu, ini nggak boleh nak. Jangan dilakukan. Ini boleh. Kalau keras itu kasar. Mata melotot, suka mukul. Jangan. Itu nggak boleh dalam anak-anak. Ya, tinggalkan itu. Karena Nabi bilang juga, perintahkan anak kalian sholat di 7 tahun. Ini 7 tahun yang kedua nih. Dan pukul mereka di 10 tahun. Tapi pukulan ini bu, dan bapak sekalian kata para ulama, darbatun ghairu mubarrah. Pukulan yang tidak berbekas. Nggak boleh dicubit sampai luka, dijambak, dipukul, nggak boleh. Kita pukul hanya dengan jari kita, nggak boleh nak. Itu kalau sudah melampaui batas. Ya, selebihnya doakan saja. Saya tumbuh besar bapak ibu sekalian. Dan saya rasa saya punya percaya diri untuk bisa tampil di masyarakat. Karena ayah saya nggak pernah pukul saya. Di rumah nggak ada metode memukul. Selalu cuma dinasehatin, disampaikan, didoakan. Jadi kita tumbuh besar percaya diri. Nggak ada sesuatu yang kita khawatirkan. Anak yang suka dipukul itu ketakutan. Jadi hindari itu semua. Gitu kan. Ini metode yang penting juga dalam masalah pendidikan anak. Gitu ya. Jadi usahakan di 7 tahun kedua ditegasi. 7 tahun ketiga, 14 sampai 21 boleh diajak diskusi. Karena sudah mulai dewasa. Boleh ibu tanya, nak pengen makan apa, mau sekolah di mana, oke. Tapi 14 tahun, jangan di bawahnya. Ini sering saya kasih contoh, di Indonesia sering terjadi ya. Ada suami 30 tahun, istri 25 tahun. Anaknya anggaplah 7 tahun mau masuk SD misalnya, atau masuk TK. Mereka sudah berdua diskusi suami istri ini. Kita cari yuk, sekolah A, sekolah B, sekolah C. Mereka pergi ke sana, bawa anaknya. Bicara, konsultasi dengan sekolah A, ternyata sudah dijelaskan kurikulumnya, biayanya. Mereka juga tahu jaraknya dari rumah berapa jauh misalnya. Sekolah B juga, sekolah C juga. Sudah selesai. Seharusnya ambil kesimpulan siapa? Suami istri ini. Tapi uniknya ada yang tanya anaknya, nak kamu mau yang mana? 7 tahun, apa yang dia ngerti? Kebetulan dari sekolah A, B, C, ada satu sekolah yang misalnya dindingnya biru, dia suka warna biru. Ini aja ibu ayah. Uniknya ayah ibunya ikutin anaknya. Ini siapa yang orang tua, siapa yang anak.